warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afikoh Maulidia, NIM 352888, kelas Hadis Dakwah PPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dakwah kontemporer, ekstremisme beragama di era digital. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Randes Arif Casanul Muna MA selaku dosen pengampu hadis dakwah, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Awal mukadimah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Sholawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama atakhawwafa alaikum rajulun qara'al qur'ana hatta idza ru'iyat ba'jatahu alaihi wa kana rid'an lil islami khairuhu illa masya Allah fansalagha min wa nabadhu wara'a dhahrihi wa sa'a ala jahrihi bisayfi wa rimahu bisyirki. Qala qultu ya Nabi Allah, ayyahuma awali bisyirki mirami amirami? Qala bil arami. Rawahu Ibnu Habban wal Bazar. Pada hadis tersebut menjelaskan tentang adanya ragam tantangan dakwah. Dakwah pada era kontemporer saat ini, kita itu harus siap menghadapi tantangan baru yang searah pada kecenderungan dan perkembangan zaman. Dalam praktiknya, dakwah Islam selama ini hari itu mengalami tantangan dan rintangan yang sangat luar biasa. Sesuai dengan perkembangan zaman, di era globalisasi ini, tantangan tersebut diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tantangan internal. Tantangan internal dakwah adalah tantangan yang realitas sebagai umat Islam yang belum mampu mengajarkan agama Islam secara benar dan belum mengamalkannya dengan baik. Yang kedua yaitu tantangan dakwah eksternal. Tantangan eksternal dalam dakwah itu biasanya terjadi di era milenial sekarang ini, dengan munculnya budaya-budaya asing yang masuk ke dunia Islam, termasuk di Indonesia, seperti kehidupan ala Barat, terus budaya pola pikir ala Barat. Ekstremisme sebagai tantangan dakwah kontemporer banyak sekali tantangannya, yaitu salah satu contohnya sikap ekstremisme dalam beragama, di mana mereka itu cenderung bersikap individual dan hanya mengakui kebenaran mereka sendiri. Mereka juga menganggap orang kafir adalah musuh yang harus mereka perangi. Tidak hanya itu saja, orang muslim lain yang tidak sehaluan dengan mereka pun tak luput mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang sesat. Ekstremisme beragama sudah mulai ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebut sebagai sikap hulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Pada era sekarang ini, hulu itu dapat memicu sikap keras beragama, sikap intoleran terhadap kelompok dan agama lain, dan puncaknya adalah aksi kekerasan, bisa disebut dengan teror terhadap pengikut kelompok atau agama lain. Dalam kesimpulannya, hadis yang sedang kita bahas secara jelas itu
menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri telah menginformasikan mengenai sebuah fenomena ekstremisme yang telah diterangkan dalam hadisnya, bahwa ada orang-orang yang biasa bergumul dengan Al-Quran dan hadis, sehingga mereka terjerumus dalam tindakan-tindakan kekerasan yang merusak tatanan dan mencemaskan nama baik Islam. Cara menangani ekstremisme, sebagian cara untuk mencegah dan menangani ekstremisme dan terorisme itu sudah banyak ditawarkan. Di antaranya adalah satu, memperkenalkan dan memahamkan ilmu pengetahuan agama dengan baik dan benar. Pengetahuan dengan baik dan benar itu mengenalkan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya itu sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada generasi muda saat ini. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga ilmu agama yang merupakan fondasi penting terkaitnya perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Cara menangani ekstremisme, sebagian cara untuk mencegah dan menangani ekstremisme dan terorisme itu sudah banyak ditawarkan. Di antaranya adalah satu, memperkenalkan dan memahamkan ilmu pengetahuan agama dengan baik dan benar. Pengetahuan dengan baik dan benar itu mengenalkan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya itu sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada generasi muda saat ini. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga ilmu agama yang merupakan fondasi penting terkaitnya perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu meminimalisir kesenjangan sosial. Yang dimaksud dengan kesenjangan sosial itu biasanya itu terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman ekstrim dan tindakan terorisme. Agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial itu harus diminimalisir. Tingkat pemerataan ekonomi atau harus ditingkatkan lagi sehingga kesenjangan ekonomi tidak terjadi. Dan yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman ekstrim dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat itu pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan. Terlebih dalam sebuah negara itu merupakan sebuah gabungan dari masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut itu suatu hal yang sangat penting.